Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yang akan membahas mengenai sejarah dakwah kali ini di Indonesia. Tokoh yang akan kami bahas yaitu salah satu wali songo yang berdakwah di daerah Kudus. Siapa lagi kalau bukan Raden Ja'far Shadiq atau sering kita kenal dengan Sunan Kudus. Penasaran kan? Langsung saja kita lanjut ke materi. Check it out. Pertama yaitu tentang biografi Sunan Kudus. Wali Songo merupakan para ulama yang sangat memberikan pengaruh pada penyebaran agama Islam di Nusantara. Wali Songo juga memberikan peran yang sangat penting untuk perkembangan agama Islam secara luas. Salah satu wali yang termasuk ke dalam Wali Songo adalah Sunan Kudus. Beliau merupakan seorang wali yang melakukan dakwah di daerah Kudus untuk mengenalkan agama Islam. Sunan Kudus merupakan seorang wali yang sangat dikenal dengan sikap toleransinya yang sangat tinggi dengan sesama manusia. Hal tersebut masih dikenal sampai sekarang dan diikuti oleh pengikutnya yang mencintai kedamaian. Sunan Kudus adalah salah satu seseorang yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Nusantara. Beliau adalah bagian dari Wali Songo dengan wali yang lainnya. Nama asli Sunan Kudus yaitu Ja'far Shadiq dan lahir pada tahun 1500 Masehi. Ja'far Shadiq merupakan putra dari Sunan Ngudung atau Haji Raden Utsman dan Syarifah yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus belajar mengenai agama Islam dengan ayahnya. Selain itu, beliau juga belajar agama Islam dengan Sunan Ampel dan Kiai Telingsing. Kiai Telingsing adalah salah satu ulama yang berasal dari negara Cina. Beliau datang ke Jawa bersama dengan Cheng Ho. Cheng Ho adalah seseorang laksamana jenderal Cina yang datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Poin kedua yaitu kisah Sunan Kudus. Pada saat itu, ayah dari Sunan Kudus adalah seorang pemimpin dari pasukan Majapahit. Selanjutnya, ayah dari Ja'far Shadiq menjadi seorang senopati Demak dan dijuluki Sunan Ngudung. Ketika terjadi pertempuran dengan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Adipati Terung atau Raden Husein, Sunan Ngudung tidak bisa bertahan dan gugur. Kedudukan sebagai senopati Demak lalu diserahkan kepada anaknya. Saat menjadi seorang senopati Demak, Ja'far Shadiq tetap melanjutkan kegiatan dakwah di daerah Kudus dan daerah sekitarnya. Perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Ja'far Shadiq mengedepankan cara yang halus dengan sikap yang tenang. Cara tersebut dilakukan oleh beliau untuk membuat masyarakat dapat menerima ajaran mengenai Islam secara sukarela dan tidak terpaksa. Sunan Kudus adalah ulama yang dikenal suka mengembara. Pada saat itu, beliau pernah mengembara hingga menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika beliau berada di Mekah, ada seorang penguasa di sana yang sedang mencari orang yang bisa menghilangkan atau menyembuhkan wabah penyakit yang terjadi dengan imbalan hadiah. Banyak ulama yang datang untuk mencoba menghilangkan, namun gagal untuk bisa menghilangkan wabah penyakit yang terjadi. Pada saat itu, Ja'far Shadiq datang menemui penguasa tersebut, namun kedatangannya tidak disambut baik. Beliau ditanya oleh penguasa tersebut mengenai cara untuk menghilangkan wabah penyakit yang ada. Beliau menjawab dengan jelas bahwa doa yang dapat menghilangkannya. Seketika saja wabah penyakit tersebut hilang dan warga yang terjangkit wabah tersebut bisa sembuh dengan cepat. Ternyata penyebab banyak ulama yang gagal adalah imbalan yang ditawarkan oleh penguasa tersebut
Doa yang dibacakan oleh banyak ulama tersebut menjadi tidak ikhlas dan hanya menginginkan imbalannya saja. Setelah berhasil menghilangkan wabah penyakit yang ada, Ja'far Shadiq dijanjikan hadiah jika berhasil menghilangkan wabah penyakitnya. Namun, beliau menolak hadiah tersebut. Beliau hanya meminta batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sunan Kudus mendapatkan batu tersebut dan membawanya pulang. Batu tersebut diletakkan di Masjid Kudus, tepatnya di area imam masjid. Nah, poin ketiganya adalah metode dakwah. Pada masa itu, mayoritas masyarakat di Kudus beragama Hindu dan Buddha. Upaya beliau dalam mengajak masyarakat tersebut untuk mau mengenal dan memeluk Islam bukan hal yang mudah, apalagi masih banyak masyarakat yang berpegang dengan kepercayaan dan adat istiadat yang lama. Suatu saat, Ja'far Shadiq membeli seekor sapi dari Hindia. Sapi tersebut dibawa oleh para pedagang asing menggunakan kapal besar dan akhirnya disimpan di halaman rumah beliau. Banyak masyarakat yang mayoritas memeluk agama Hindu ingin tahu alasan Ja'far Shadiq membawa sapi tersebut. Dalam pandangan agama Hindu, sapi merupakan hewan yang suci dan digunakan sebagai kendaraan dewa. Menyembelih sapi merupakan perbuatan yang dikutuk dan dosa oleh dewa. Dalam waktu yang sebentar, halaman rumah Ja'far Shadiq pun menjadi ramai oleh penduduk, baik itu yang beragama Hindu, Buddha, dan Islam. Akhirnya, beliau pun keluar dan berbicara dengan masyarakat yang ada di sana. Beliau berkata bahwa melarang rakyatnya untuk menyembelih dan menyakiti sapi. Beliau menceritakan sebuah cerita bahwa pada saat beliau masih kecil, beliau pernah ditolong oleh sapi dan diberi susu. Masyarakat yang beragama Hindu kagum dengan cerita tersebut. Mereka berpikir bahwa Sunan Kudus merupakan titisan dari Dewa Wisnu. Akhirnya, masyarakat di sana bersedia untuk mendengarkan ceramahnya dengan senang hati. Beliau juga mengatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat salah satu surat tentang sapi dan di dalam bahasa Arab bernama Al-Baqarah. Mendengar hal tersebut, masyarakat Hindu di sana semakin tertarik lagi untuk mendengarkan penjelasan dari beliau. Setelah hal itu terjadi, banyak masyarakat di sana yang merasa simpati dan terbukalah jalan lebar bagi Ja'far Shadiq dalam berdakwah kepada orang Hindu. Masyarakat Hindu banyak yang kemudian memeluk agama Islam dengan sukarela dan tanpa paksaan. Beliau juga membuat masjid yang bentuk bangunannya tidak jauh berbeda dengan candi milik Hindu. Hal tersebut dapat dilihat pada menara Masjid Kudus. Bentuk masjid yang demikian membuat warga Hindu tidak takut dan merasa akrab, sehingga tidak segan untuk masuk dan mendengarkan ceramah dari Ja'far Shadiq. Poin keempat, perjuangan dakwah. Akhirnya beliau berhasil mengajak umat Hindu untuk masuk memeluk agama Islam dengan sikap toleransi yang tinggi, yaitu menghormati sapi yang sangat dihargai dalam agama Hindu dan membuat menara masjid yang menyerupai dengan candi. Perjuangan Ja'far Shadiq tidak berhenti sampai di situ saja. Beliau juga menginginkan untuk mengajak umat Buddha mengenal Islam. Cara yang dilakukan oleh Sunan Kudus memang tidak selalu mudah. Beliau membutuhkan pemikiran yang kreatif agar tidak menimbulkan sifat memaksa. Setelah masjid berdiri kokoh, Raden Ja'far Shadiq membuat tempat wudhu dengan bentuk pancuran yang jumlahnya ada 8. Masing-masing dari pancuran tersebut diberi arca Kebogumarang di atasnya. Hal tersebut menyesuaikan dengan ajaran Buddha, yaitu Sanghika Marga atau jalan berlipat 8. Usaha membuat tempat wudhu tersebut membuahkan hasil yang baik. Banyak masyarakat yang beragama Buddha merasa penasaran oleh hal itu. Karena itu, beliau membuat lambang mengenai wasiat Buddha di tempat wudhu. Masyarakat datang ke masjid untuk mendengarkan penjelasan dari beliau mengenai hal tersebut. Nah, dalam sebuah kisah juga, Ja'far Shadiq pernah mengalami kegagalan ketika melakukan strategi dakwah. Pada saat itu, masih terdapat banyak masyarakat di Jawa yang melakukan kegiatan dengan mengikuti
adat istiadat yang aneh dan sering bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, mengirimkan sesajen di kuburan, menyelamatkan mitoni, dan adat lainnya. Nah, perlu kita tahu bahwa acara mitoni adalah sebuah acara yang dilakukan oleh sepasang suami istri atau orang-orang yang ada di dalamnya untuk memohon kepada dewa dan meminta supaya anak yang sedang dikandungnya itu menjadi tampan seperti Arjuna dan cantik seperti Dewi Ratih. Sunan Kudus sangat menentang acara selamatan yang seperti itu. Sebagai gantinya, beliau menyarankan untuk melakukan acara selamatan namun dengan niat bukan untuk mengirim sesajen kepada para dewa, melainkan berbagi sedekah dengan penduduk sekitar dan sesajennya dibawa pulang kembali. Permintaannya tidak ditunjukkan kepada dewa, tetapi langsung kepada Allah. Masyarakat bisa berdoa dan mengharapkan jika anak laki-laki yang lahir bisa berwajah seperti Nabi Yusuf, sementara bayi perempuan yang lahir seperti Siti Maryam. Oleh karena itu, orang tua harus sering membaca Al-Quran, terutama surat Yusuf dan surat Maryam. Sebelum melakukan acara selamatan, maka dilakukan pembacaan sejarah para nabi atau layang Ambiya. Biasanya, sejarah yang akan dibacakan adalah mengenai Nabi Yusuf hingga saat ini. Acara pembacaan layang Ambiya yang masih ada di masyarakat pedesaan berbentuk tembang pucung, asmarandana, dan lainnya. Nah, Sunan Kudus juga pernah mengalami kegagalan. Beliau mengundang seluruh warga yang ada, baik itu yang beragama Islam, Hindu, atau Buddha, untuk datang ke masjid. Dalam undangan tersebut, dinyatakan bahwa beliau akan melakukan mitoni dan bersedekah untuk istrinya yang sedang mengandung 3 bulan. Sebelum masuk ke dalam masjid, rakyat diharuskan untuk mencuci tangan dan kakinya terlebih dahulu di dalam kolam yang sudah ada. Karena harus mencuci tangan dan kaki, banyak masyarakat yang kemudian enggan masuk ke dalam masjid, terutama yang beragama Hindu dan Buddha. Tapi, di lain kesempatan, beliau kembali mengundang masyarakat lagi untuk datang ke masjid. Beliau tidak mengharuskan orang yang datang untuk mencuci tangan dan kaki terlebih dahulu. Ternyata, hal ini sukses menghasilkan hasil yang sangat di luar dugaan. Banyak masyarakat yang kemudian mendatangi undangan dan memberikan oleh beliau. Kesempatan tersebut dilakukan beliau untuk menyisipkan ajaran Islam mengenai keimanan dan yang halus supaya membuat rakyat merasa senang. Cara yang dilakukannya juga sangat pintar. Ketika orang-orang sedang serius memperhatikan beliau mengakhiri ceramahnya karena dikhawatirkan orang akan bosan. Namun, hal ini malah membuat orang semakin penasaran dengan ceramahnya. Pada akhirnya, masyarakat mau berwudu terlebih dahulu untuk mendengar kelanjutan ceramah Sunan Kudus. Nah, mungkin itu adalah sebagian kisah perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus untuk berdakwah di kalangan masyarakat yang mayoritasnya beragama Hindu dan Buddha. Poin kelima, wafatnya Sunan Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau meninggal dalam keadaan yang sangat diinginkan oleh setiap umat muslim. Sunan Kudus meninggal dunia dalam posisi sujud ketika menjadi imam sholat subuh di masjid, tepatnya Masjid Menara Kudus. Beliau dimakamkan di area Masjid Menara Kudus. Adapun poin yang terakhir ialah hikmah yang dapat kita petik dari sejarah dakwah Sunan Kudus. Melalui kisah perjuangan Sunan Kudus dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, terdapat banyak sekali pelajaran yang dapat diambil hikmahnya dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi sesama umat beragama adalah hal yang sangat penting hingga detik ini untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang saling menghormati.